Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qaribnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Suma dzakarnu linutur sop al-musonifu ke musonef dobiton ing pelanggaran lina jisi maring najis al-khoriji kang metu minal kubili sang kubul wa dubur lan dubur bikoli kelan dawi ke musonef. Rupani dawuh wa kullu ma'i'in utai saben-saben perkara kang cower. Kharaja kang metu apa kullu ma'i' minasabilani saking dalan loro iku najisun kang najis. Kemudian Kiai Musonef menyebutkan batasan dari najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan ungkapan beliau wa kullu ma'i'in kharaja minasabilaini najisun. Setiap perkara yang cair yang keluar dari salah satu dari dua jalan maka hukumnya adalah najis. Kita lihat pada koluhunya, koluhu kharaja minasabilaini ay min ahadi sabilaini al-kubuli wa duburi. Ungkapan Kiai Musonef kharaja minasabilain ini maksudnya adalah dari salah satu dua jalan kubul dan dubur. Wa jumlatu kharaja sifatun lima'i'in. Kemudian jumlah kata kharaja ini merupakan sifat dari lafadz ma'i'in. Wa kharaja biqolihi minasabilaini al-khariju min baqiyatil manafid fahuwa thahirun. Dikecualikan dengan ungkapan Kiai Musonef keluar dari kubul ataupun dubur adalah perkara yang keluar dari jalan yang lain, maka hukumnya adalah suci. Ilal qai'a al-kharija minal fami ba'da wusulihi ilal ma'dah wa ilam yataqayyar wa in kharaja halan, kecuali air muntahan yang keluar dari mulut setelah sampainya pada lambung, walaupun toh air muntahan tersebut ini belum berubah dan keluar seketika. Ma'adal mutasallibal lati lam tuhillahu al-ma'idah, selain dari perkara yang keras yang belum dirubah oleh lambung, maka hukumnya mutanajis tidak najis. Wal ma'u al-khariju min famin naimi thahirun. Air liur yang keluar dari mulutnya orang yang tidur ini hukumnya suci. Ila in ulima anahu minal ma'dah, kecuali air tersebut ini diketahui keluar dari lambung. Seperti air tersebut itu keluar dengan bau bacin, kemudian berwarna kuning, maka hukumnya adalah najis. Lakin yu'fa'anhu fi hakimanib tuliyabih. Akan tetapi air liur tersebut ini dimakfu bagi orang yang diuji Allah dengannya. Qaluhu najisun, tadi sudah dikatakan bahwa setiap perkara yang cair yang keluar dari kubul ataupun dubur ini hukumnya najis. Wa qad rawa al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam lama ji'alahu bi hajaraini wa rawsatin yastanjiha bika akhodal hajaraini wa roda ar-rawsah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan baginya dua batu dan kotoran kering untuk digunakan istinja, maka Nabi mengambil dua batu dan menolak kotoran kering. Waqala hada riksun, dan Nabi bersabda, hada, kotoran kering ini adalah najis, wariksu an najisu, maksudnya riksun itu ya najis itu. Warwa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisil qabraini amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bauli wa amal akharu fakana yamshi bainan nasi binamimah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang menerangkan dua orang yang disiksa di dalam kubur. Adapun salah satunya adalah orang yang tidak mau istibro dari air kencing. Artinya istibro itu ketika dia kencing tidak mau menuntaskannya dengan cara istibro. Istibro itu macam-macam, nanti ada babnya sendiri. Wa amma amruhu sallallahu alaihi wasallam al-uraniyina bisyurbi abwalil ibili fa inna makana litadawi. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada warga Uraniyin untuk meminum air kencing unta, maka itu adalah tujuan berobat. Wa tadawi binajasi jaizun inda fakti thaqiri allati yaqumu maqamahu, dan berobat dengan menggunakan barang najis hukumnya diperbolehkan ketika tidak ada barang suci yang dapat menempati posisinya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'alillahu shifa ummati fima haruma 'alaika famahmulun 'alal khamri. Adapun ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
yakni Allah tidak akan menjadikan obat bagi umatku di dalam perkara yang haram, maka diarahkan kepada perkara haram yang berupa khamr. Wa istasna min dalika fudlatuhu sallallahu alaihi wasallam faqiyat taghiratun alal mu'tamad. Dikecualikan dari setiap perkara yang cari yang keluar dari kubul ataupun dubur, ini hukumnya najis, adalah fudlah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya suci menurut pendapat yang muktamad. Li'anna berkata al-Habasiyah syarabat baulahu Shallallahu Alaihi Wasallam fakola, karena sahabat Barkah al-Habasiyah ini pernah meminum air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, lantali jannaru batnaka, api neraka ini tidak akan pernah membakar perutmu, tidak akan pernah masuk ke dalam perutmu. Sohahahu ad-Daruqutni, dan hadis ini disohehkan oleh Imam Daruqutni. Wali ana Aba Thayyibah saroba damahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Aba Thayyibah ini juga pernah meminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala misla dalika Ibnu Zubair, dan ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Zubair. Wa huwa hulamun khina atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dama hijamatihi liudafinahu fasarobahu. Waktu itu Ibnu Zubair masih anak kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan darah bekamnya agar memendam darah tersebut, akan tetapi Ibnu Zubair malah meminumnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda kepada Ibnu Zubair, man khalata damahu dami lam tamassuhun nar, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Wa kada fudlatu baqiyatil anbiya, begitu pula fudlah dari para nabi yang lain, kama qalahu Az-Zarkasi, seperti yang diungkapkan oleh Imam Zarkasi. Wa naza'ahu fi dzalika al-Jujari, dan pendapat itu ditentang oleh Imam Al-Jujari. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Huwa utawi kulu ma'iin kharaja minasabilain, iku sodikun kang beneri bilih khariji klan perkara kang metu al mu'tadi kang den biasaake, kal bauli kaya uya wal ghaiti lantai. Setiap perkara yang cari yang keluar dari dua jalan ini juga mencakup terhadap perkara yang lumrah dikeluarkan, seperti air kencing dan tinja. Wabina diri lan kelawan perkara kang longko kadami kaya getih wal qaihi lan nanah, dan juga mencakup terhadap perkara yang jarang dikeluarkan seperti darah dan nanah. Ilal mania angin mani min adamien saking anak Adam aw hayawanin utawa hewan, kecuali sperma yang keluar dari manusia ataupun hewan, maka hukumnya adalah suci. Kita lihat pada qaluhnya, qalu kadami wal qaihi, tadi sudah dikatakan bahwa setiap perkara yang cair yang keluar dari kubul ataupun dubur hukumnya najis, dan ini mencakup terhadap perkara yang lumrah dikeluarkan atau perkara yang jarang dikeluarkan. Yang jarang itu contohnya seperti darah ataupun nanah. Wal madi dan madi, wawa bil mu'jamati ma'un abyadu rokikun yakhruju bila syahwatin qawiyatin inda sauroniha. Madi itu adalah air yang berwarna putih, yang cair, yang keluar tanpa syahwat yang kuat ketika syahwat tersebut bangkit. Itu namanya madi. Wal wadi, kemudian ada lagi wadi. Wahwa bil muhmalati ma'un abyadu kadarun syakhinun yakhruju akibal bauli au akibal hamri syai'in syakilin. Wadi itu apa? Yakni air yang berwarna putih, yang keruh, yang kental, yang keluar setelah kencing atau setelah membawa barang yang berat. Kedua-duanya ini juga sama, hukumnya adalah najis, walaupun toh itu jarang terjadi. Qaluhu min adamin aw hayawanin, kecuali sperma manusia ataupun hewan maka hukumnya suci. Amma maniul adami fali hadisi Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tahukul mania min sobi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusolli fihi. Adapun untuk sperma manusia maka dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Dewi Aisyah ini pernah mengerik sperma dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sholat dengan menggunakan baju tersebut.
falayaruddu ana futlatahu sallallahu alaihi wasallam tahiratun falayadulu dalika ala taharatil mani. Hadis di atas ini tidak bisa ditentang dengan alasan bahwa Fudlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya suci, sehingga hadis di atas tidak menunjukkan bahwa sperma itu suci. Kenapa tidak bisa ditentang? Li'anal muruda al-maniyu al-mukhtalitu bimani azwajihi lamanihi wahda. Karena yang dikehendaki dengan mani ini adalah mani yang telah bercampur dengan mani para istrinya, bukan mani Nabi sendiri. Li'anahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana layah talimu li'anal ihtilama tala'ubun minasyaiton. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah mimpi basah. Kenapa tidak pernah mimpi basah? Karena mimpi basah itu adalah permainan dari syaitan. Wa huwa laisa lahu alaihi sabilun, dan syaitan sendiri ini tidak akan pernah bisa untuk mengganggu Nabi. Amma maniu ghairul adami fali annahu aslu hayawanin tohirin fa asbaha manial adami. Adapun untuk sperma selain manusia, maka sperma itu adalah asal dari hewan yang suci, maka sperma itu menyerupai terhadap sperma manusia. Kita lanjutkan fatal koribnya. Khairu kalbin kang sakliyane hewan asu wa khinzirin lan celeng, wa malan hewan tawalada kang lahir apa ma minhuma saking kalbin wa khinzirin, amin ahadihima utawa saking salah sijine kalbin wa khinzirin, ma'a hayawanin sertane hewan tohirin kang suci, selain dari hewan anjing dan babi, dan hewan yang dilahirkan dari anjing dan babi, atau dari salah satu keduanya besertaan dengan hewan yang suci. Artinya sperma dari manusia ataupun hewan ini semuanya dihukumi suci, kecuali sperma dari anjing dan babi ataupun sperma dari hewan yang dilahirkan dari anjing dan babi, atau dari salah satunya besertaan dengan hewan yang suci. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu ghairu kalbin wa khinzirin wa ma tawalada minhuma, ai ka annaza khinzirun ala kalbatin fatawalada minha waladun. Contohnya seperti ada babi jantan memperkosa anjing betina, kemudian dari anjing betina tersebut ini melahirkan anak. Nah, anak kolaborasi antara babi dan anjing ini juga hukumnya sama-sama najisnya, berarti spermanya juga najis. Aw kalbun ala khinzirotin fa'atat biwalatin, atau yang memperkosa adalah anjing lelaki terhadap babi wanita, kemudian babi wanita tersebut ini melahirkan anak, ini juga hukumnya sama. Qaluhu amin ahadihima ma'a hayawanin tohirin, ai ka'annaza kalbun au khinzirun ala syatin fa'atat biwaladin. Contohnya seperti halnya ada anjing ataupun babi memperkosa kambing, kemudian kambing tersebut ini melahirkan anak. Famani udalika najisun, maka maninya ini dihukumi najis. Wa jalan kejaba bima i'in kelawan dawuh ma'i'in apa atutu ular, wa kullu mutasallibin lan saben-saben perkara kang atos, la tuhiluhu kang ora ngowahi ing kullu mutasallibin apa al-ma'idatu lambung, falaisa mongko ora ana apa tut wa kullu mutasallib iku binajasin najis, bal mutanajisun balik iku mutanajis, ya turu kang bisa suci apa mutanajis bil ghusli kelawan den basuh. Dikecualikan dengan ungkapan ke musonef bima i'in, yakni benda cair adalah ulat dan setiap perkara yang keras yang tidak dirubah oleh lambung, maka hukumnya tidak najis, namun hanya mutanajis, yang artinya bisa suci dengan dibasuh. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu wa kullu mutasolibin, tadi sudah dikatakan bahwa setiap perkara yang keras yang tidak mampu diolah oleh lambung, maka hukumnya adalah mutanajis, bukan najis. Contohnya kahabin lauzuri'a lanabata, artinya ketika ada orang menelan biji-bijian kemudian dia mengeluarkan kembali, maka ketika ditanam ini akan tumbuh, hukumnya hanyalah mutanajis. Tapi kalau seandainya ditanam tidak akan tumbuh, maka hukumnya adalah najis. Wa baitun lau khuddina la farroha, dan contohnya lagi adalah seperti telur
Kalau seandainya dia dierami maka dia akan menetas, maka hukumnya hanyalah mutanajis dan tidak najis. Wahada fil ma'khudi minal maitah, dan untuk kasus telur ini adalah telur yang diambil dari bangkai. Artinya umpama ada ayam betina mati, kemudian di dalamnya ada telur, maka telur itu bisa dikatakan najis ataupun tidak. Ini batasannya, kalau umpama dierami maka niscaya akan menetas, maka telur itu hanyalah mutanajis, bukan telur yang najis. Amal baitu al-ma'khudu min ghairil maita fahuwa tohirun. Adapun telur yang diambil dari hewan yang selain bangkai, maka hukumnya adalah suci. Walau lam yatasolib, walaupun toh tidak keras. Hatta lawis tahalat al-baitatu daman fahiya tohirotun. Alama sohahahun Nawawi fitang kikihi guna. Sehingga kalaupun adanya telur tersebut ini berubah menjadi darah, maka hukumnya adalah suci menurut pendapat yang disohehkan Imam Nawawi di dalam kitab tangkehnya pada bab najasah. Wa sohaha fi syuruti sholati minhu anaka najisatun. Dan Imam Nawawi mengsohehkan di dalam bab syarat sholat bahwa hukumnya adalah najis. Wal auja hamlu hada alama lam tastakhila hayawanan wal awalu ala khilafihi. Pendapat yang auja adalah mengarahkan pendapat yang najis ini terhadap telur yang tidak mampu berubah menjadi hewan. Artinya telurnya sudah kopior. Wal awalu ala khilafihi, dan pendapat yang awal yakni telur yang di situ dihukumi suci walaupun sudah berubah menjadi darah adalah telur yang di situ berproses menjadi hewan. Seperti itu. Walayajibu khoslul baitoti wal waladi idza kharaja minal farji ilam yakun ma'ahuma rutubatun najisatun. Tidak wajib untuk membasuh telur dan anak ketika keduanya keluar dari farji, ketika keduanya tidak besertaan dengan cairan yang najis. Kama fi raudi wa sarhihi, seperti yang dijelaskan dalam kitab Raud dan syarahnya. Qaluhu la tukhilluhu al-ma'idah al-aula lam tukhillahu al-ma'idah li'anal murada lam tukhillahu bil fa'li. Yang lebih utama adalah ungkapan lam tukhillahu al-ma'idah dengan menggunakan amil jazm, bukan menggunakan la. Kalau la ini maknanya tidak, kalau lam ini berarti belum, karena yang dikehendaki dalam permasalahan ini memang belum dirubah secara realitanya. Bikhilafi ma akhalatu al-ma'idah, berbeda ketika benda itu sudah dirubah oleh lambung, fa'innahu najisun, maka hukumnya adalah najis. Walau akala lahma mughalatin lam yajib tasbi'ul makhraji minhu. Kalau seandainya seseorang itu memakan daging najis mughaladoh, maka duburnya ini tidak perlu dibasuh sebanyak 7 kali. Li'anna sya'nahu al-ikhalah, karena biasanya sudah berubah. Ketika orang itu makan daging kan umumnya ketika dikeluarkan dia sudah berbentuk tinja dan tidak berbentuk daging lagi. Bikhilafi malau akal atman, berbeda ketika orang itu memakan tulang dari najis mughaladoh, fa'innahu yajibu tasbi'ul makhraji minhu. Fa'innahu yajibu tasbi'ul makhraji minhu, maka wajib baginya untuk menuju kali basuhan terhadap tuburnya. Li'anna sya'nahu adamul ikhalah, karena yang namanya tulang ketika dimakan ini biasanya keluar bentuknya masih sama, tidak berubah. Qalu bal mutanajisun yadhuru bil khosli, tadi sudah dikatakan bahwa perkara yang keras yang tidak mampu dirubah oleh lambung maka hukumnya adalah mutanajis, bukan najis. Ai ingkana mutalawisan birutu bati najasatin, maksudnya ketika perkara yang keras itu keluar besertaan dengan cairan yang najis. Wa illa fahuwa tohirun, kalau tidak besertaan dengan cairan yang najis maka hukumnya suci. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Wa fi ba'di nusahi, ikut tetap ing dalam sebagian tulisan matan. Wa kullu ma yakhruju taidawuh wa kullu ma yakhruju bilafdil mudhari iklan lafat mudhari wa isqati ma'i'in lan gugurake lafat ma'i'in. Di sebagian tulisan matan
ungkapannya adalah dengan wa kullu ma yakhruju, dengan menggunakan fi'il mudhari' dan menghilangkan kata ma'i'in. Berarti perbedaannya dengan nusah yang pertama, kalau nusah pertama dengan menggunakan fi'il madi, yakni kullu ma'i'in kharaja. Kalau ini menggunakan fi'il mudhari'. Kedua, nusah pertama ini ada kata ma'i'in, yakni kullu ma'i'in. Sedangkan nusah yang kedua adalah menggunakan kullu ma, seperti itu. Nusah pertama dan nusah yang kedua ini yang lebih baik adalah nusah pertama. Kenapa? Karena najis belum dihukumi najis ketika barang itu belum keluar secara nyata, dan itu hanya bisa diungkapkan dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi kan berarti sudah keluar, seperti itu. Kalau fi'il mudhari' berarti sedang atau akan keluar. Sudut pandang yang kedua, kalau kita memakai nusah yang kedua, yakni wa kullu ma yakhruju, setiap perkara yang keluar, maka akan memasukkan ulat dan setiap perkara yang keras yang tidak mampu dirubah oleh lambung dalam kategori najis. Karena ulat dan perkara yang keras yang tidak mampu dirubah lambung ini akan masuk dalam keumuman kata ma yang ada. Kita lanjutkan wa khoslu jam'il abwali wal aurasi wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.